Terjemahkan jangan malas dalam kerajinan atau dalam kerajinan jangan malas. Tapi dalam versi bahasa Indonesia dituliskan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. 3 minggu yang lalu kita sudah membahas kata spode, cepat-cepat, atau terjemahan langsung adalah rajin. Kita sudah membahas mengekspos apa. Jadi dalam mengekspos ada banyak hal yang dapat kita buka. Yang pertama adalah makna kata. Tapi hati-hati supaya kita jangan terpancing pada makna kata, karena belum tentu ayat yang ditulis, kata yang ditulis dalam ayat itu membicarakan banyak hal tentang makna kata. Tapi 3 minggu yang lalu kita sudah membahas adalah selain makna kata, kata yang ditaruh di situ apa saja yang dibawa. Jadi ada muatan-muatan yang dibawa, ada muatan teologis yang terkandung di dalam satu kata itu. Kita sudah kerjakan 3 minggu yang lalu. Kata yang kedua adalah dari kata okneroi, jangan malas. Itu jamak. Tunggalnya adalah okneros. Ini jamak. Mengapa jamak? Karena ditujukan kepada jemaat yang jamak. Lalu dalam eksposisi kali ini kita coba kata ini bukan dari segi maknanya, teologi apa yang dikandung dalam kata ini, jangan malas. Ya. Lalu 3 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang susunan dari pasal ini. Ini menarik. Jadi penting sekali dalam eksposisi atau eksegesa, sebelum menggali ayat itu, kata itu, kita harus tahu persis bagaimana susunan-susunan dari pasal tersebut. Sebab dengan mengerti susunan-susunan itu, kita akan mengerti apa makna yang sedang dikandung dari ayat itu atau kata tersebut. Atau ada teologi yang besar. Nah, saya bisa khotbah begini, yang umum yang dilakukan, jangan malas. Kenapa jangan malas? Lalu saya akan mencari begitu banyak ayat, baik dalam PL maupun PB, jangan malas. Dan saya akan kita menemukan banyak alasan mengapa kita tidak boleh malas. Lalu misalnya kita buka Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Atau orang malas itu adalah orang yang tidak produktif. Kita menemukan itu. Tapi apakah betul itu dimaksud ayat itu? Jadi saudara-saudara, belajar Alkitab itu tidak semudah dari apa yang kita lihat di YouTube atau apa yang kita dengar di mimbar-mimbar. Mempelajari Alkitab itu adalah pekerjaan yang berat, karena kita harus mengerti apa yang Tuhan mau katakan khusus pada ayat itu. Dan mengapa kata itu ditaruh pada ayat itu, mengapa kata itu ditaruh pada rangkaian pasal itu. Anggaplah kita kuliah ya. Jadi kita harus mengerti susunan itu dan kemudian kita akan menerjemahkan. Mengapa jangan malas? Ini teologi malas. Nggak ada teologi malas. Tapi menarik adalah mengapa muncul kata malas ini. Kita sudah mempelajari susunan kemarin. Jadi susunan pasal 12 ini adalah dimulai dari ayat 1 dan 2. Jangan pernah baca, loncat ke ayat 3 sampai dengan ayat 21 kalau tidak mulai dari ayat 1 dan 2. Maka teologiamu akan salah. Pasti salah. Penafsiranmu pasti salah kalau tidak memulai ayat 1 dan 2. Kalau tidak mengerti ayat 1 dan 2, maka pengajaranmu pasti salah. Dan itu pasti bersifat umum. Mungkin tidak salah, tapi pasti umum.
Padahal Paulus memaksudkan teologia malas. Nggak ada kata teologia malas, tapi kok perenungan semalam membawa saya pada mengapa kata ini ditaruh di situ. Ini saudara, saya mau beritahu bahwa pengilhaman Alkitab bukan hanya Alkitab kita itu sudah benar, dan pengilhaman Alkitab bukannya secara umum adalah cara Tuhan, cara Roh Kudus memakai penulis untuk menuliskan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi pengilhaman itu adalah salah satunya Tuhan memakai kata-kata yang tepat. Salah duanya, pengilhaman itu adalah Tuhan menempatkan kata itu di ayat itu. Bukan cuma memilih kata itu dari sekian banyak kata, tapi menempatkan kata itu pada ayat itu. Tapi pengilhaman itu juga adalah menempatkan kata itu pada susunannya. Sehingga kalau kita mau khotbah khusus ayat 12, jangan malas. Kita bisa mengeksegesa ayat itu nanti belakangan. Tapi saya tidak mau ke sana. Jangan malas karena akan pengaruhnya ke frasa kedua, frasa ketiga, jangan malas. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dari pasal 12 ini mengapa jangan malas. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah pasal 12 ayat 1 dan 2 itu adalah dasar dari penyusunan semua rangkaian nasihat atau semua hal-hal praktis yang dilakukan di pasal 12 ayat 3 sampai dengan pasal 16. Makanya ditulis di sana, karena itu, saudara-saudara, karena apa? Karena itu. Itu yang mana? Itu di pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-8 atau sampai 10 atau sampai 11. Karena itu. Nah, saudara-saudara, memang teologi rajin atau ini menarik. Mengapa dua kata ini ditaruh? Ini perlawanan. Kata pertama adalah rajin, kata kedua jangan malas. Ini perlawanan. Tapi ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, saudara bisa bertanya waktu baca ayat itu, kira-kira kata mana yang paling utama? Jadi di ayat 12 itu kata yang paling utama adalah frasa ketiga. Tapi sebelum masuk ke frasa ketiga, Rasul Paulus harus mulai frasa pertama. Cepat-cepat, jangan malas. Tapi ini bukan teologi biasa. Ada teologi yang dikandung dalam frasa ini, cepat-cepat, jangan malas. Coba kita mempelajari satu persatu dari makna mengapa ditaruh frasa ini atau kata jangan malas. Oke, kita buka definisi dari malas. Kata malas, ya, apa? Lanjut. Kata malas, terus definisinya kita sudah bahas 3 minggu yang lalu, sepede. Itu adalah cepat-cepat, kecepatan, speed. Jangan kendor, dibilang toh. Itu speed, jaga kecepatan. Jangan mundur, jangan menyerah. Ini bicara juga tentang ketekunan. Nah, orang-orang yang cepat jaga speed, maka mereka bertekun. Tapi orang-orang yang malas itu nggak bisa jaga kecepatan. Mereka nggak akan bertekun. Oke, kita masuk ke kata yang kedua, yaitu okneroi. Jamak tunggalnya adalah eknoros. Okneros berarti malas. 2, lamban. 3, dia enggan. 4, tidak mau berusaha, malas melakukan sesuatu. Itu pengertian dari malas. Adakah di antara kita yang begitu? Ada. Tunjuk siapa orangnya. Enggan. Yang pertama adalah malas, lamban. Adakah orang lamban di sini? Siapa namanya? Orang apa dia?
Lalu enggan, teman-temannya sudah berjuang di sana kerja bakti, yang lain masih pelan-pelan. Ya. Masih mandi pakai sabun lama sekali. Habis itu lama sekali sisirannya, berdandan, orang hampir selesai, dan dia baru kira-kira saya kerja apa ya? Sudah telat datang, lalu ngomongnya pelan 10 km per jam. Saya kerja apa ya? Dan kata okneros bukan cuma lamban, malas, enggan, itu juga artinya berat. Tapi juga kata okneros juga menjengkelkan. Betul. Orang malas itu menjengkelkan sekali. Coba saudara sedang kerja bakti, serius, cepat, tiba-tiba sudah hampir selesai. Saya kerja apa ya? Lalu dan perasaan kita, ada orang seperti ini ya, masih hidup lagi. Duh. Nah kalau begitu, apa tujuan Paulus tulis kata ini? Paulus pernah berkata begini, menuliskan dalam Korintus, menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku. Kata berat ditulis itu okneros. Tidak berat. Ada orang yang berat sekali. Ayo dong, bantu. Berat sekali. Kita sebut dia MALAS. Ini bukan sekedar mager, tapi ini adalah tabiat. Ini kebiasaan. Tapi saya beritahu, saudara akan diberitahu. Ini bukan sekedar tabiat. Ini bukan sekedar kebiasaan. Tapi ini yang lebih besar daripada itu. Maka kenapa penting kata ini? Dan kenapa pengilhaman? Saya jelaskan apa hubungannya. Pengilhaman itu, kenapa harus menjelaskan pengilhaman di ayat 11, dan mengapa kata ini ditaruh? Tadi perhatikan, ayat 11 ditaruh di tengah-tengah antara ayat 1 sampai dengan ayat 10, ayat 12 sampai dengan ayat 21. Mengapa ada ayat 11 ditaruh di tengah-tengahnya? Itu penting, saudara-saudara. Itu penting. Saya mau begini. Kenapa ditaruh di tengah? Supaya saudara bisa lihat di tengah itu. Ayat 3 sampai dengan 10. Dan ayat 12 sampai dengan 21. Supaya 11 itu kita bisa lihat ada sesuatu yang berbeda di tengah-tengah. Berbeda isinya. Sebelum ayat 11, setelah ayat 11 itu berbeda muatannya. Dan puncak dari ayat 12 atau puncak yang semua kita lakukan sebenarnya adalah kita sedang melayani Tuhan. Nanti kita pelajari teologi pelayanan yang dimaksudkan apakah sudah benar. Nah, yang pertama, kita mau membahas dari mengapa tidak boleh malas. Yang pertama, tidak boleh malas karena ayat 1 mengatakan. Ayat 1 apa itu? Yang ditekankan, karena malas itu bertentangan dengan ibadah sejati. Malas itu bertentangan dengan ibadah sejati. Mari kita perhatikan ayat 1. Bunyi dari ayat 1 itu, karena itu saudara-saudara. Saudara tahu artinya karena itu? Karena itu. Saya sudah jelaskan ayat 5, pasal 5 dan pasal 8 atau sampai dengan pasal 11. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Yang mana kemurahan Allah? Pasal 5 sampai dengan pasal 8 atau sampai pasal 11. Itu kemurahan Allah. Ini bukan soal berkat kemurahan. Kemurahan Allah itu adalah, ini bukan soal hidup kekal. Ini bukan hanya soal masuk surga, terlalu mudah. Tapi kemurahan Allah itu adalah hidup kekal yang dimulai sejak kita percaya kepada Yesus sampai masuk dalam kemuliaan. Tapi hidup kekal sebenarnya adalah kehidupan yang penuh dengan kualitas.
kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kehidupan yang keluar dari pengaruh kuasa gelap, kehidupan yang ada dalam terang Tuhan, kehidupan ada dalam kerajaan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kemurahan Tuhan. Jangan lemah, karena kita tidak dibawa dari kekuasaan iblis. Jangan lemah sekalipun kita ada dalam keadaan sulit atau kita dalam keadaan yang sakit. Nah, yang pertama, malas itu bertentangan dengan ibadah sejati. Aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tubuhmu. Jadi kalau malas itu tidak melibatkan tubuh. Tubuh itu bukan cuma body, tapi tubuh itu adalah semua rangkaian hidup kita, bukan hanya fisik saja, bukan hanya pikiran saja, bukan hanya roh saja, bukan hanya jiwa saja, tapi rangkaian hidup. Itulah tubuh. Makanya dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan, bukan tubuh. Kalau dalam PL, persembahan tubuh itu adalah binatang dikorbankan, mati, lalu kemudian dibakar, disembelih, dimakan. Itu tubuh. Tapi tubuh di sini adalah rangkaian hidup kita. Itu yang diberi kepada. Jadi kalau kita malas, kita sedang bertentangan dengan Tuhan. Kalau kita malas, kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau kita malas, sebenarnya kita sedang menolak Tuhan. Itu maksudnya. Makanya ayat ini penting ditaruh di tengah. Setelah bicara pasal 1, ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 tentang karunia-karunia. Jadi orang-orang yang malas sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka berpikir santai, tanpa mereka sadari mereka sedang menolak untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya saya bilang ini serius, bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar mager, bukan sekedar, tapi coba perhatikan orang-orang saudara-saudara yang sudah semangat bekerja, semangat, tapi dia santai saja. Kalau tadi bacanya malas masih mending. Coba kalau kita ngomong sama dia, kamu kok enggak bantu? Malas nah itu paling menjengkelkan. Sudah pakai nadanya nantang lagi, wah itu dia menjengkelkan sekali. Tapi ada teologi di baliknya. Sebenarnya kita sedang melawan Tuhan. Kita tidak mempersembahkan tubuh kita. Itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, bukan hanya masuk di ibadah kapel ini. Ibadah sejati adalah mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaannya. Itu ibadah yang sejati. Makanya sebelum ayat 11, mulai dulu ayat 3. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 mulai dulu. Sebelum mulai dari ayat 11. Amin. Masih ada kelamban nanti setelah dengar ini? Masih adakah yang malas dan begitu egois? Kita sedang melawan firman Tuhan dan kita menolak untuk mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Yang kedua, saya membuat dalam wordnya ini 34 halaman. Ya, tapi saya singkat saja ya. Kalau saudara mau nanti saya bagikan gratis ya. Tapi kalau nggak ada yang minta, nggak usah dibagikan. Ya. Yang kedua itu di halaman 18 word saya. Mengapa tidak boleh malas? Ayat 2. Jangan malas karena malas itu bertentangan dengan pembaruan hidup. Bertentangan dengan pembaruan hidup. Kita baca ayat 2. Ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Malas itu biasanya dimulai dari mana? Tahu Budi? Ini bukan Pak Budi yang ada di Jalan Gatsu.
Budi itu ini akal. Malas itu terlalu mudah menjelaskan, memberi contoh. Saya kesulitan untuk duduk. Kemudian Pak Joko berkata, Pak Johan, boleh Bapak bantu saya di perpustakaan? Ya Pak, ya. Biasanya kalau saya sudah minta tolong, saya akan hitung menitnya. Saya bilang 5 menit, orang ini tidak bergerak, saya tinggalin. Biasanya begitu saya. Ya. Jadi kalau tidak bergerak orang ini, nggak tahu. Mungkin apakah Pak Joko seperti itu? Ya. Begitu toh sebenarnya. Pada dasarnya kita nggak suka orang malas kan? Kita sudah punya hitungan sendiri. Saya punya hitungan. Orang ini tunggu 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Di-spend lagi 1 menit ya. Ya, lalu Pak Joko sekali lagi, Pak Johan, bisa minta tolong Pak. Sebenarnya malas itu dimulai dari sini. Tinggal di sini memerintahkan, ayo berdiri. Tapi itu susah banget. Susah sekali. Yang susah itu bukan ini yang susah. Tapi yang susah itu adalah ini yang susah. Jadi ayat 12 itu, Pak Budi tadi itu, persembahkan tubuh. Tubuh itu bukan hanya fisik saja, tapi tubuh itu adalah pikiran kita. Ayat 2 dikatakan di sana, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi. Berubah pembaruan budi. Ini sulit sekali dibaharui. Akal pikiran kita sulit. Dan kita di sini banyak pertimbangan. Yang lain juga nggak bergerak kok. Ini banyak pertimbangan. Yang lain juga malas-malasan kok. Ngapain juga saya ikut rajin. Yang lain juga kok. Serius saudara, saya sebenarnya okneros, berat dan jengkel dengan mahasiswa nggak ada kuliah tapi cengengesan itu. Gimana sih? Coba masuk perpustakaan. Nah, kata malas. Tidak ada objeknya. Jangan malas terhadap apa? Nggak ada objeknya. Terhadap apa? Kita bisa tafsirkan terhadap pelayanan. Pelayanan yang apa? Pelayanan apa? Disebutkan rangkaian di ayat keempat itu. Sampai di ayat yang 8, 10. Dan ayat 12 dan seterusnya. Jangan malas. Terhadap semua hal. Jangan malas. Jadi yang kedua sebenarnya saudara-saudara, kalau kita malas, kita sedang bertentangan dengan pekerjaan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus membaharui budi kita. Dan kita tidak mau dibaharui. Dengan pertimbangan-pertimbangan logika kita. Yang lain juga begitu kok. Nggak usahlah terlalu semangat, nggak usah terlalu rohani. Yang lain juga begitu. Juga nanti bisa kok Pak. Nanti saya bisa kejar kok Pak. Orang-orang malas adalah orang-orang yang membuang waktunya dengan percuma. Betul. Orang-orang malas yang membuang waktunya dengan percuma adalah orang-orang yang membuang berkat Tuhan. Orang-orang malas yang membuang waktunya dengan percuma, orang-orang yang membuang waktunya, pemberian dari Tuhan, membuang berkat, dan dia juga kehilangan kesempatan. Dan orang itu tidak akan diberkati. Memang masih ada waktu yang akan datang. Tapi berkatnya kita tidak dapat di sini. Pengalamannya kita tidak dapat di sini. Pembaharuan budi adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kalau kita menolak untuk cepat-cepat, menolak untuk rajin, menolak untuk menjaga kecepatan kita, speed kita, spode juga bisa diterjemahkan sebagai semangat. Kenapa mereka malas? Karena mereka tidak semangat. Orang-orang yang rajin adalah orang-orang yang semangat.
Tapi di balik rajin itu sebenarnya bukan tabiat. Di balik rajin itu ada teologi yang besar. Mereka mengasihi Tuhan. Orang-orang yang malas adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Di ayat 1 jelas, mereka sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, tapi mereka malas melayani, malas untuk baca Alkitab, malas untuk berdoa. Mereka orang-orang yang sedang tidak mengasihi Tuhan. Malas. Itu yang saya katakan ada teologi besar di situ. Khotbah ini kalau boleh ada ketawanya Pak dikit ya. Ini serius. Dan memang membagikan firman seharusnya menyampaikan dengan penuh kebenaran. Ini serius, ada kasih di dalam rajin itu. Mengapa saya rajin melayani? Karena Allah sudah mengasihi saya. Mengapa saya semangat melayani? Karena Allah sudah mati untuk saya. Yesus mati untuk saya. Maka demi kemurahan Allah itu saya harus melayani. Tapi orang yang malas, orang yang tidak mengasihi Tuhan, oh bangganya lagi yakin masuk surga. Sudah malas kerjakan paper, malas baca Alkitab, malas baca buku, malas doa, malas nyapu. Yakin lagi lulus S1. Gila ya. Tapi memang kita percaya di ST ada mujizat selalu ya. Bisa-bisanya lulus orang-orang yang malas seperti itu. Kalau boleh jangan. Yang malas itu jangan kasih lulus. Karena kalau melayani, merusak pelayanan. Melayani, merusak nama lembaga. Melayani, merusak karena mereka malas. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak mempersembahkan hidupnya, waktunya kepada Tuhan. Malas. Itu teologi yang besar di situ, saudara. Saya menggumul ini untuk menyampaikan dengan serius tapi senyum. Ini dipaksa senyumnya ya. Yang ketiga, apa teologi di balik kata ini? Cepat-cepat, jangan malas. Yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat 10. Ayat 3 di halaman 27. Karena malas bertentangan dengan semangat pengabdian kepada Tuhan. Malas bertentangan dengan semangat pengabdian dari Tuhan. Nah ini kata yang menarik karena antara spode didekatkan, dirangkai dengan okneroi. Spode kecepatan, semangat. Lalu kemudian ada malas. Yang sehingga penafsiran literalnya adalah cepat-cepat jangan malas atau jangan malas dalam kerajinan. Ya, cepat-cepat itu bertekun. Tapi ini tentang semangat. Mengapa orang malas? Karena mereka tidak semangat. Yang celakanya tidak semangat hidup. Adakah di antara kita yang tidak semangat hidup di sini? Tidak semangat kuliah, masih bertahan di sini, bodoh. Iya, orang-orang yang malas masih bertahan dalam kemalasannya, masih bertakun dan kemalasannya, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Hebatnya 4 tahun dia pelihara malasnya. Tapi dia menjadi STH dan SPD. Menjadi doktor lagi, tapi malasnya bukan main. Malas baca Alkitab, malas berdoa, malas kerjakan tugas. Tapi bisa STH, mujizat. Kita orang percaya. Apa yang sulit bagi orang percaya? Tapi dalam pelayanan, tidak pernah. Orang malas tidak pernah menghasilkan mujizat. Tidak pernah. Orang-orang yang mendapatkan mujizat adalah orang-orang yang berjuang tanpa tertutup, sulit, berjuang. Dan mereka berkata, ini mujizat. Ini mujizat. Jadi kalau saya lulus, itu mujizat. Bukan karena memang
Memang sudah bagus mujizat. Ya, orang-orang yang malas tidak pernah mengharapkan mujizat. Mereka hanya berharap dalam hati, sekiranya terjadi. Dalam hati saja. Tapi orang-orang yang rajin, mereka akan berkata, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan. Semakin sulit, saudara, semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit, maka kata-kata pujian semakin banyak. Betul? Tanya mahasiswa tingkat 1. Dalam semua mata kuliah, bapak-bapak, ibu, dalam semua mata kuliah, mata kuliah yang paling rohani adalah mata kuliah bahasa Ibrani. Karena mereka semua berkata, haleluya, puji Tuhan, oh Yesus, oh tolong saya. Saya nggak yakin mata kuliah sejarah mereka berkata, haleluya, puji Tuhan, tolong saya. Semakin banyak sulit, semakin banyak pujian, dan kita akan mengharapkan mujizat. Tapi kalau malas, orang tidak akan bergumul tentang mujizat, kecuali berharap semoga ada mujizat, tapi sekali-sekali saja. Semangat pengabdian. Jadi begini, jangan kendor kakak, jangan kendor. Harus jaga kecepatan, jaga kecepatan. Itu semua bentuk pelayanan dituliskan. Oke, saya mau ke garis besarnya sebenarnya ada 6, saya kurangi 3 ya, supaya jangan kebanyakan. Saya mau ke frasa yang kedua. Kata itu, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata menyala-nyala itu adalah mendidih. Orang yang malas tidak bisa mendidih semangatnya. Tidak bisa. Orang malas jangan mengharapkan mujizat. Tapi orang yang rajin, orang yang sudah mengerjakan ini, dan terus akan bergairah, jaga speed. Bagi engkau yang sudah rajin, jaga kecepatanmu. Jangan mundur. Dengan melihat orang-orang malas, nasibnya muncul. Jangan mundur. Orang-orang yang sudah rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengerjakan tugas-tugas, dan kelihatannya sulit, jangan mundur. Karena itu akan melatihmu sebagai seorang yang mahir dalam pelayanan. Ya, akan melatihmu menjadi orang yang mahir dalam pelayanan. Saya mau tutup pada bagian yang terakhir. Pada bagian terakhir ini, Tuhan tidak pernah panggil orang malas. Tidak pernah. Gak pernah dipanggil orang malas. Kalaupun naik tingkat terus, bahkan lulus, tapi Tuhan tidak pernah panggil orang malas. Mungkin oke, saya menerima, saya sekarang lambat. Baharui budimu. Sekarang bergerak cepat. Karena orang-orang lambat itu orang-orang menjengkelkan. Coba di jalan saja. Lagi antrian lampu merah, dan mereka diam-diam itu masih pelan. Gimana, saudara? Ya, bukan cuma menjengkelkan. Orang-orang malas adalah orang-orang tidak punya tujuan. Jadi kalau saudara malas di sini, maka kemungkinan saudara tidak punya tujuan. Rugi waktumu. Rugi waktumu. Dan engkau tidak pernah sampai ke frasa C, memuliakan Tuhan. Tidak pernah. Karena waktu sudah terbuang percuma. Setelah STH, setelah SPD, setelah MTH, MPD, ini kosong. Percuma. Mau masuk kuliah lagi malu. Sudah masih kosong. Karena waktu sudah percuma terbuang. Jadi ada teologi yang besar. Bukan hanya membuang berkat Tuhan, kehilangan kesempatan dari Tuhan, tapi tidak mengasihi Tuhan. Jadi kalau engkau malas, engkau tidak mengasihi Tuhan, dan engkau tidak mengasihi pelayanan, akan datang
jangan mimpi, jangan mimpi. 4 tahun akan datang, jangan mimpi. 2 tahun akan datang, jangan mimpi. Kamu dapat pelayanan yang besar, jangan mimpi. Ya, itu dia. Spode me okneros. Jangan mimpi. Saudara, semangat. Haleluya. Amin. Semangat. Jangan malas. Jangan malas dalam hal apa saja. Pelayanan itu bukan cuma ibadah. Pelayanan itu bukan cuma pimpin pujian, bukan cuma khotbah. Jangan malas. Apa yang bisa lakukan, jangan malas. Nggak usah kayak ribut lah, nggak usah. Saya kan tidak disuruh. Nggak usah pakai remote. Saya bilang itu ada orang selalu, kalau orang itu datang harus dipakai remote. Tit, baru ada apa Pak? Iya. Kemudian tit, apa yang saya bantu Pak? Nggak usah. Waktunya kosong, cari, kerjakan. Memang capek, tapi mereka akan mendidih. Mereka akan bergairah dan mereka tidak kehilangan, bukan cuma pengalaman, mereka akan mendapatkan kesempatan yang kedua. Baca lagi ayat 12 dan seterusnya. Itu semua rangkaian pelayanan-pelayanan yang panjang yang Tuhan akan sediakan bagi kita akan datang. Dari sekarang, semangat. Semangat. Kita iri dengan orang-orang yang semangat. Kita iri. Tapi kita tidak bisa memotivasi diri kita. Ayo bangun. Bukan masalahnya kamu tidak bisa. Bukan masalahnya kamu bodoh. Tapi sebenarnya masalahnya adalah kamu ignoros. Masalahnya kita malas. Kita malas untuk menggerakkan ini sulit. Berubah oleh pembaruan budi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk hidup dalam maksud Tuhan. Hidup dalam tujuan Tuhan. Supaya kami serius dengan Tuhan. Kami juga serius untuk melakukan kehendak. Kami serius menjaga speed, menjaga kecepatan kami. Kami serius, tidak malas. Malas dalam banyak hal. Persiapkan kami Tuhan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru